pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Universitas Indo Global Mandiri Palembang siapkan resmi membuka Fakultas Kedokteran dengan biaya terjangkau. Menyongsong pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang secara resmi menetapkan jumlah daftar pemilih tetap. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Senin 30 September 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abbas Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Universitas Indo Global Mandiri Palembang siapkan peresmian membuka Fakultas Kedokteran dengan biaya terjangkau. Pihak yayasan juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang bersedia mengabdi di daerah setelah lulus kuliah. Universitas Indo Global Mandiri memberikan pilihan baru bagi para lulusan SMA dan SMK di Sumatera Selatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dengan meluncurkan program studi kedokteran pada tahun ini. Rektor Universitas IGM Marzuki Ali menyampaikan, Fakultas Kedokteran Universitas IGM didirikan karena beberapa alasan utama, seperti kebutuhan tenaga dokter dan kesehatan di Indonesia yang belum maksimal, serta rendahnya pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Marzuki mengatakan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang pintar dan cerdas, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk kuliah di bidang kedokteran, pada tahun pertama Universitas IGM menargetkan dapat menampung sedikitnya 50 mahasiswa kedokteran. Untuk kelas perdana akan diberikan biaya kuliah spesial dan 10% dari jumlah mahasiswa baru akan mendapatkan beasiswa dari yayasan. Nah, di samping itu kita juga beri beasiswa untuk desa-desa yang tidak ada dokternya. Nah, itulah niat kita mendirikan sekolah ini, bukan untuk seperti yang lain ya. Ini cashcow itu sumber uang besar kali, ada biaya kuliah 500 juta. Santri bingung. Muhammad aja 300 juta, 400 juta. Kita kemarin saya tentukan ya udah 125 juta aja lah. Bisa diangsur 2 kali, bisa diangsur 3 kali. Hingga saat ini Universitas IGM telah menyiapkan puluhan dosen tetap yang akan segera diangkat untuk mendidik mahasiswa kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas IGM juga telah memiliki tablet anatomi Anatomage, perangkat digital yang menampilkan anatomi tubuh manusia secara virtual yang memungkinkan visualisasi dan simulasi tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi. Secara sederhana, alat ini disebut juga dengan mayat digital sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LEMPTKES. Rian Apridani melaporkan. Menyongsong pemilihan Kepala Daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang secara resmi menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dalam pengumuman resmi. KPU menginformasikan bahwa sebanyak 1.241.196 warga dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan terdaftar sebagai pemilih. Ketua KPU Kota Palembang Sawaludin menyampaikan jumlah ini hampir sama dengan DPT pada pemilu sebelumnya yang menunjukkan stabilitas partisipasi masyarakat. Selain itu, KPU juga mempersiapkan 2.272 tempat pemungutan suara untuk memastikan kelancaran proses pemilihan. Menurutnya, lebih dari 4.000 warga dari daerah perbatasan termasuk Pelaju Darat, Tegal Binangun, Talang Pete, dan 15 Ulu juga akan berpartisipasi dalam pemungutan suara di Palembang. DPT 1.241.166. Kalau mau ada yang pindah ke itu silakan untuk ke kantor PPS yang ada di kantor kelurahan dan PPK di kantor kecamatan dan boleh ke kantor KPU. Itu berarti masih ada kurang Yaitu 14 hari sebelum kita di hari H untuk bikin tambahan BPHTB dan yang lainnya. Ia juga berharap semua warga dapat menggunakan hak suaranya dan berkontribusi dalam pemilihan nanti. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Kita ke informasi berikutnya pendengar. BPBD Banyuasin tetap siaga karhutlah meski musim hujan tiba, khususnya Kecamatan Tanjung Lago yang masih berpotensi. Untuk saat ini, untuk hari ini titik karhutlah selama 2 hari ini berkurang. Meski musim hujan telah mulai menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, khususnya Kecamatan Tanjung Lago, masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Meskipun intensitas hujan meningkat, kondisi lahan gambut yang masih kering memicu kekhawatiran. Dengan beberapa titik asap masih terpantau di wilayah tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan Bencana dan Logistik BPBD Banyuasin, M. Romadona, mengungkapkan bahwa ancaman karhutlah belum sepenuhnya mereda karena kondisi lahan gambut yang membutuhkan curah hujan lebih banyak untuk basah sepenuhnya. Tim BPBD bersama TNI dan Polri terus melakukan pemantauan dan patroli di lapangan guna mencegah kebakaran lebih luas. Meskipun kondisi asap mulai menipis, kewaspadaan tetap tinggi. Jadi ada sebagian juga, tapi tidak terlalu signifikan. Masalah asap sudah tipis. Kemarin kita juga temukan di Tanjung Lago itu masih ada asap. Walaupun hujan tetap ada asap. Tapi sekarang kita juga tetap siaga, patroli dan sosialisasi untuk mengatasi karhutlah. Romadona menambahkan, pemerintah daerah juga terus gencar memberikan penyuluhan kepada warga tentang bahaya pembakaran lahan dan pentingnya menjaga lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi potensi karhutlah di masa mendatang, terutama saat musim kemarau tiba kembali. Kendati curah hujan mulai membasahi sebagian wilayah, Kabupaten Banyuasin terus bersiaga penuh hingga seluruh titik asap berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dari kantor BPBD Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Manggala Agni dan instansi terkait di Kabupaten Muara Enim saat ini terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. Manggala Agni Daob Sumatera 16 lahat bersama instansi terkait lainnya seperti TNI, BPBD Muara Enim, dan pemerintah desa dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kebakaran ini terjadi di Desa Putat dan Desa Gumai selama hampir 3 pekan. Upaya pemadaman dilakukan secara intensif guna mencegah kebakaran meluas ke area lain. Kepala Daob Manggala Agni, Sumatera 16 Lahat, Atur Daniel Sinaga menjelaskan bahwa 2 regu tim pemadam telah diterjunkan ke lokasi kebakaran agar pemadaman dapat berjalan efektif. Ia juga mengapresiasi dukungan dari TNI Koromil Gelombang, BPBD Muara Enim, dan pemerintah desa setempat yang turut membantu dalam menangani kebakaran ini. Menurutnya, kondisi tanah gambut di lokasi tersebut membuat pemadaman menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan beberapa lokasi karhutlah juga sudah diguyur hujan walaupun masih belum stabil, Pak ya. Namun teman-teman di lapangan yaitu Manggala Agni KLHK Daob 16 Lahat tetap melakukan pemadaman dan pendinginan di beberapa lokasi yang masih menimbulkan asap, terutama di wilayah gambut. Saat ini yang sedang dilakukan penanganan ada di Desa Gumai, Kecamatan Gelombang. Atur menambahkan bahwa curah hujan yang belum stabil di wilayah tersebut menjadi tantangan tambahan. Oleh karena itu, tim pemadam berupaya memastikan api benar-benar padam hingga titik terakhir, agar tidak ada sisa api yang dapat memicu kebakaran kembali. Saat ini pemadaman api telah berhasil dilakukan dan menyisakan asap. Penanganan yang menyeluruh sangat penting untuk mencegah titik api baru yang bisa mengancam kawasan lain. Dari informasi yang dihimpun RRI, untuk luas lahan yang terbakar kurang lebih mencapai 10 hektar dengan tipe kebakaran di permukaan dan vegetasi lahan gambut. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Guru dan para murid SMA Negeri di Oku Selatan meminta Camat Sidang Danau untuk memindahkan kepala sekolah SMA karena yang bersikap arogan dan kasar terhadap murid dan guru. Kepala sekolah salah satu SMA negeri di Oku Selatan menghadapi protes dari guru dan siswa terkait sikapnya yang dianggap arogan dan berkata kasar.
Aksi tersebut berlangsung belum lama ini ketika para siswa dan guru mendatangi kantor Camat Sidang Danau untuk menyampaikan keluhan mereka. Wakil Kepala Kesiswaan Jauhari Jamal mengatakan banyak siswa yang merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sikap kepala sekolah yang suka marah-marah. Aksi tersebut sempat diwarnai isak tangis dan seorang guru bahkan pingsan karena tekanan emosionalnya. Kami ini minta perlindungan kepada camat, pihak kecamatan, bahwa kami seluruh Dewan Guru beserta murid untuk mengungkapkan perasaan kami terhadap kecamatan, apa yang kami rasakan di sekolah, merasa tidak nyaman terhadap pimpinan kepala sekolah yang biasa berkata kasar, marah-marah yang tidak etis terhadap kami Dewan Guru beserta siswa, bahkan didengar oleh siswa itu sendiri. Di depan siswa kami dimarah-marahi dengan bahasa yang tidak mendidik. Saat bertemu dengan Camat Sidang Danau, Nota Limi, mereka mengeluhkan perlakuan kepala sekolah yang dianggap merugikan proses belajar mengajar. Sementara Camat Sidang Danau, Nota Lim, mengatakan pihak kecamatan sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kasih terantip ditemani dengan kasih Kemensos dan pemerintahan sudah langsung ke SMA Negeri 1 Sidang Danau. Alhamdulillah situasinya kondusif, aman, anak-anak sementara dipulangkan. Dan kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Kami sudah menelpon kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan dan juga berkoordinasi dengan Ketua KKS di Kabupaten Selatan. Jadi sudah kami sampaikan apa yang sudah jadi sampaian dari seluruh Dewan Guru dan siswa. Para guru dan siswa meminta agar pihak kecamatan segera berkoordinasi dengan pemerintah untuk memindahkan kepala sekolah tersebut. Wakil Kepala Kesiswaan Jauhari Jamal berharap tindakan ini dapat diambil secepatnya demi kenyamanan belajar mengajar di sekolah. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetapi udara, sengaja tanpa terima tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, antara tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi, sekali udara tetapi udara. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pernah berjuang Atau Jos Morentino. Yuk ikutan Bintang Radio
Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Radio Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ku lepas segala cinta antara kita berdua. Meskipun perpisahan ini sesungguhnya tak ingin ku jalani. Di dalam hati ini masih ada cinta yang tersisa. Ku berikan bila kau berubah. Masih ada kesempatan kita untuk membina semua cinta ini. Ku percaya suatu saat nanti bersamamu menjalin cinta bahagia. Sanggupkah kau menyadari semua sikapmu yang tak tentu? Semoga perpisahan ini kan membuat dirimu dewasa. Di dalam hidup ini masih ada cinta yang tersisa. Ku berikan bila kau berubah.
Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang. Usia kamu adalah 16 sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital. Terus bikin akun kamu ya, biar bisa mendaftar jadi peserta bintang radio Indonesia RRI Palembang. Upload video kamu nyanyiin lagu wajib ke RRI Digital. Maksimal 200 MB ya. Untuk peserta putra, kamu wajib nyanyiin lagu George Florentino dan Terjadi Lagi. Ku telah berikan semua padamu. Dan untuk peserta putri, lagunya Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Meski tak pernah sampai saat ini. Pengen tahu lagu pilihan bintang radio Indonesia RRI Palembang? Ini dia. Untuk peserta putra, Roni Parolian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan. Ku tak bisa sepertinya sama, tatapan khas matanya masih. Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Untuk peserta putri, Yura Yunita, Risalah Hati. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta. Salma Salsabil, Boleh Juga. Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tiara Andini, Kupu-Kupu. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Mahal ini Mati-Matian. Info lain langsung cek Instagram kita ya, @RRI Palembang, @Pro1RRI Palembang, @Pro2 RRI Palembang, dan @Pro4 RRI Palembang. Buat kamu yang pernah ikutan bintang radio tahun-tahun sebelumnya, ini momen yang tepat buat kamu untuk kembali bersinar. Jangan ragu, tunjukkan perkembangan kamu dan buktikan kalau kamu layak jadi juara. Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Gelap-gelip di tengah-tengah laut, lampu perahu nelayan. 9.000 bintang sempurna bentuk bulan perhiasan malam. Batang-batang panjang pohon kelapa, Gerang-gerang di pasir putih. Di antara mereka kita duduk berdua menyanyikan lagu cinta. ya oh asiknya menikmati malam. Indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh asiknya menghabiskan malam.
ombak di laut surut. Cinta kita berdua tetap panjang. Tiba-tiba ombak di laut pasang. Cinta kita berdua juga panjang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Indonesia Banget hadir di Pro 1 RRI Palembang. Lagu-lagu pop Indonesia. Apa benar saat ini kau masih mencintaiku? Dan kini ternyata cinta menyala. Akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Indonesia Banget. Indonesia Banget. Hidung minimalis, tapi senyumnya manis. Berat badan naik, tak perlu khawatir. Perut tambah buncit, cabai minta dicubit. Dengarlah lagu ini, kau istimewa di hati. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kita akan selalu bersama, cerita indah kita bersemi selamanya. Muka memang standar, tapi paling setia. Tak elok rupawan, tapi lucu menggemaskan. Mirip miniatur, tapi nyaman dipeluk. Dengarlah lagu ini, kau istimewa di hati. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kita akan selalu bersama, cerita
bersemi selamanya. Perlu menjadi sempurna. Baik burukmu aku terima, kita akan selalu bersama. Cerita indah kita bersemi selamanya. Kita memang jauh dari sempurna. Apalah arti sayang tanpa menerima segala kurang. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kau tak perlu menjadi sempurna, baik burukmu aku terima. Kita akan selalu bersama. Cerita indah kita bersemi selamanya. Aku biasa, cinta kita yang luar biasa. Memang takkan ada yang sempurna, yang penting kita berdua. Apa yang kurang dari diriku? Segalanya telah ku berikan. Mengapa mudah bagi dirimu, sementara sulit hatiku untuk lupakan. Dalam dingin malam ku tahu kau dalam dekapan. Hangat lain orang, kasihku maafkan bila ku tak bisa menjadi seperti yang engkau inginkan. Tinggalkan diriku, cari nyaman itu. Bila memang benar cinta itu bukan diriku yang tidak sempurna, namun hatiku selalu ingin menjagamu. Kasihku maafkan bila ku tak bisa menjadi seperti yang engkau inginkan. Tinggalkan diriku, cari nyaman itu. Bila memang benar cinta itu bukanlah diriku. Pergilah, pergilah, pergilah cari cintamu. Pergilah, pergilah, pergilah cari cintamu. Selamat jalan kekasihku. Selamat jalan. Takkan kau temukan yang lebih baik dari hati ini. Oh, kasihku maafkan bila ku tak bisa menjadi seperti yang engkau inginkan. Tinggalkan diriku, cari nyaman itu.
cintamu. Kasihku maafkan bila ku tak bisa menjadi seperti yang engkau inginkan. Tinggalkanlah diriku, cari nyaman itu. Bila memang benar cinta itu bukan diriku. Pergilah, pergilah, pergilah cari cintamu. Pergilah, pergilah, pergilah cari cintamu. Pergilah, pergilah, pergilah cari cintamu. Pergilah, pergilah, pergilah. Indonesia banget 92,4 MHz Pro 1. Baik pendengar, kita di Indonesia banget ya. Tentunya masih bersama saya Abbas Surya di kesempatan siang menjelang sore di Senin 30 September 2024. Di akhir September ya, karena besok sudah masuk awal Oktober 2024. Baik, kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia era 2000-an ke atas ya, 2000-an sampai sekarang nih. Jadi silakan untuk berpartisipasi di 0711369977 sembari kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau siang ini kita ngobrol apa ya? Kayaknya lebih enak ngobrol tentang makanan ya. Oke, kita nantikan, kita coba dulu, kita angkat ya. Indonesia banget. Halo, 100% Indonesia banget. Indonesia banget. Sama siapa ini? Dengan Sarmawi di Maraenim. Oh ya Pak Sarmawi. Gimana cuaca di sana Pak Sarmawi? Ya, sekarang lagi panas, tapi tadi malam hujan Bang Abbas. Penuh hujan ya? Lebih kurang 1,5 jam, lumayan lah. Oh, lumayan lah ya, bikin adem ya. Drum-drum di belakang penuh ya? Penuh. Penuh ya, aman ya air ya? Aman. Terima kasih kirimannya Bang Abbas. Nggak tahu kalau Pak Tommy lari kirim aku belum. Oke, Pak Sarmawi ada lagu apa siang ini? Lambaian Kedustaan. Lagu siapa itu? Dari Thomas Arya. Lambaian Kedustaan dari? Thomas Arya. Coba kita cek dulu ya, Thomas Arya. Itu yang baru ya lagunya ya? Iya, tahun 2023. 2023. Lambaian Kedustaan. Lambaian Kedustaan. Oke. Nah, Pak Sarmawi, kita ngobrolin makanan. Ya. Pernah nggak nih coba makanan yang masakan berbahan-bahan jamur gitu? Bukannya bahan dari jamurnya dimakan Bang Abbas. Ya, jamur apa itu? Jamurnya kalau di dusun nih, kalau ngomongnya itu jamur tiung, merah warnanya. Jamur apa namanya? Tiung. Oh gitu. Itu diolah atau dimasak yang kayak mana tuh? Itu direbus dulu, jadi warnanya itu hilang, jadinya putih. Oh. Terus masaknya selagi kita bisa, cak mana kita yang suka. Apa di gongseng ke kuali, apa di sayur biasa, apa sayur santan. Iya. Jadi sudah memang sering ada di situ atau memang ada di pasar tuh, Pasar Mau? Di pasar juga ada itu. Tapi
jamur itu pakai musim Bang Abbas. Oh gitu. Nah saat ini hampir ini dari kemarau ke penghujan. Ke penghujan. Itu timbul dia. Oke. Ah, Jamurnya tumbuh di mana itu Pak? di tanah. Oh di tanah. Jadi kalau misalnya di itu memang di ini ya, apa namanya, memang ditanam ya, dibudidayakan ya. Tidak tumbuh sendiri itu Bang Abbas. Oh sendiri. Itu kan pakai waktu jeku tadi pakai semusiman. Habis kemarau, masuk hujan, mulai keluar dia. Dan apa namanya, memang datangnya pas menjelang musim hujan. Terus kalau misalnya pada saat apa namanya mau dapetin itu memang harus ke pasar dulu atau bisa nyari sendiri? Bisa nyari sendiri Bang Abbas. Gitu. Ya, Oke. tapi kalau sudah kebanyakan hujan, tidak tumbuh lagi dia Bang Abbas. Kenapa bisa begitu Pak? Tidak tahu, itu kan dari yang maha kuasa. Jawaban Sarmawi. To the point gitu Pak ya. Iya. Iya. Jadi tadi dimasak yang kayak mana Pak? Direbus dulu. Habis direbus, dibuang banyunya itu, warna merahnya tadi hilang. Oke. Setelah yang putih itu, mau makannya mau seperti mana kita yang suka, atau tumis atau di sayur santan. Oke. Dan rasanya kayak apa? Kayak jamur atau ada rasa kayak sayur apa gitu? Kayak jamur. Kayak jamur itulah ya. Iya. Tapi sedap ya Pak ya. Sedap, lezat di situ. Tapi nggak boleh berlebihan ya Pak ya makannya ya. Oh boleh. Oh boleh, kenapa? Nggak ada efek sampingnya ya? Nggak ada. Itu sering dimasukkan dicampur dengan gendum, digoreng, dibuat cemilan. Oh gitu. Iya. Tapi memang jarang ya, kalaupun misalnya mau musim hujan baru nampak tuh jamur ya Pak ya. Iya. Kemarau dia timbul dia. Kemarau sembunyi dia Pak. Sembunyi. Takut Tapi sama kalau dari kemarau masuk penghujan, keluar dia. Keluar. Kalau musim hujan lagi, tidak keluar lagi dia. Dia sembunyi takut sama Pak Sarmawi mungkin ya. Kira-kira cak itulah. Oke, Pak Sarmawi, Thomas Arya Lambayan Kedustaan sudah disiapkan, ditunggu ya. Ya, oke Bang Abbas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmawi di Muara Enim. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana ceritanya tentang masakan berbahan jamur? Silakan kita ngobrol-ngobrol juga, sekalian Anda juga request lagunya ya. Indonesia banget. Apa jawabannya Bang? Halo. Iya. Jawabannya apa Bang? Indonesia banget. Oh Indonesia banget. Udah lama enggak masuk Bang. Oh kirain enggak masuk. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sama siapa nih? Sama Taslim Bang. Oh Pak Taslim, di mana Bang Taslim? Kayu Agung. Kayu Agung. Oke. Iya, udah lama enggak masuk Bang. Udah lama, iya makanya jarang ketemu kita. Bang Iya, Taslim. kalau dulu tahu sering masuk. Malam 2 malam masuk. Oke, Bang Taslim, Kayu Agung gimana nih seharian? Kadang hujan Bang, ini Bang. Ya, hujan, panas, gitulah ganti-ganti Bang. Hari ini? Hari ini panas kayaknya. Panas ya? Sore kemarin hujan. Oh, berarti sama rata kita. Iya. Oke lah, lagu apa nih siang ini? Ini lagu dari Malaysia, apa lagu lain juga Bang? Indonesia kita hadirkan. Kenangan bisa Bang ya? Lagu kenangan malam. Ini lagu 2000-an ke atas nih. Ya udah gini aja Bang, abang aja yang pilihin. Saya pilihin. Saya ada lagunya siapa di sini? Ada Republik nih, mau nggak? Cinta ini kita yang punya. Oke juga Bang. Oke, kita siapkan ya. Nah, kalau Bang Taslim sendiri nih, pernah nggak makan masakan jamur-jamuran?
bukan lagi ini bang, lah sering. Lah sering ya bang? Iya, kalau tiap keluar kata Pak itu tadi tuh. Karena kan di sini kan orang nyari itu banyak yang jual. Nah, jamur itu tahunan itu bang. Oh justru itu ada tahunan juga ya? Ya ada tahunan. Dia tuh tergantung cuaca. Kalau musim hujan memang benar dia keluar. Tapi kalau dia tuh setiap tahun tuh pasti keluar tulang. Lain kayak Bang Abbas. Kalau Bang Abbas kan tiap minggu keluar. Gitu. Bisa aja nih Bang Taslim. Tapi kalau Bang Taslim sendiri memang penyuka masakan jamur-jamuran atau kebetulan ada makan gitu? Ya kalau lagi keluar tuh memang enak itu bang, suka semua itu jamur gitu. Lebih suka nyari atau beli di pasar atau gimana tuh? Kalau kita dapat masak sendiri. Kalau kita lagi tidak dapat mungkin beli. Oke, tapi bisa ya masaknya ya? Mudah ya masaknya atau gimana sih? Apa ada syarat-syaratnya kalau masak jamur itu kan kadang-kadang nggak bisa sembarangan, Bang Taslim? Tergantung selera bang. Tergantung selera. Apa iya? Dicampur buat pempek juga enak. Oh iya ya, pempek jamur jadi namanya. Iyalah. Ditumis kayak sup itu. Iya sih, benar juga. Iya tergantung selera. Tergantung selera. Kalau selera Bang Abbas, tempe oke. Bang Taslim. Oke, ditunggu lagunya Bang Taslim ya. Oke Bang ya. Baik Bang ya. Semoga Bang sehat selalu. Amin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kita nantikan kembali. Indonesia banget. Indonesia banget. Selamat siang. 100% Indonesia. 100% Indonesia. Bang Fauzan. Iya bang. Gimana cuaca seharian ini di sana? Seharian untuk siang ini terpantau panas. Tadi sekitaran jam berapa? 10-an tadi kayaknya ya gerimis bang di sini. Oh, jadi sekarang masih gerimis? Untuk sekarang udah panas kembali bang. Udah panas lagi. Oke. Kalau kita ada lagu apa nih? Lagunya 365 aja darinya Tiara Andini. Dari Tiara Andini ya, 365. Oke, kita siapkan. Nah kalau Bang Fauzan sendiri suka nggak masakan jamur-jamuran? Untuk dibilang suka bang ya. Kalau misalnya ada, contohnya misalnya biasanya kalau di bekas pohon karet yang udah tumbang itu kan lama-kelamaan nanti ditumbuhi jamur gerigit bang namanya. Iya. Itu enak bang kalau kita masaknya digoreng garing apalagi jadi kayak jamur crispy bang itu. Iya. Oh kalau digoreng garing jadi kayak jamur crispy ya? Iya. Soalnya itu bang, kalau jamur gerigit itu dia modelnya nggak berair bang ya. Jadi bisa kering, bisa crispy renyah bang. Oke. Ada lagi jamur barat itu juga enak bang. Tapi sekarang jarang ditemui bang. Kenapa bisa begitu? Entah ya bang ya. Kalau dulu tuh padahal kadang di kebun karet itu biasanya ada bang. Tapi sangat jarang bang itu. Udah mungkin musiman juga dia. Oke, musiman. Tapi kalau misalnya kayak Bang Fauzan sendiri sebenarnya jamur yang disebut tadi bisa ditemukan di pasar atau memang nyari sendiri? Kalau di sini nyari sendiri bang kebanyakan. Oh gitu, oke. Nah di kebun belakang rumah ataupun di ladang kan gitu. Oh itu jadi kayak semacam kalau misalnya ada katakanlah ada batang karet yang tumbang yang memang semacam tidak lagi tumbuh dia ya. Itu memang ada tumbuh jamur begitu ya. Iya bang. Dan memang tidak ada di pasar gitu jangan-jangan. Sebenarnya mungkin kalau itu kalau dicari ada bang di pasar. Tapi sepertinya jarang kan di sini mungkin bisa orang nyari sendiri-sendiri. Iya. Dan istilahnya jarang
jarang-jarang juga dicari orang. Kalaupun misalnya di pasar juga tidak semua orang yang mungkin beli gitu ya. Betul. Takutnya ya, karena kalau misalnya nyari sendiri kan masih segar tuh. Ya. Iya bang. Oke lah kalau Jamur gitu. sawit itu juga ada bang. Bang Abbas sudah pernah belum? Jamur apa? Jamur sawit. Sawit. Pohon sawit. Dia kan kalau di apa ya? Namanya itu tangkos bang ya. Di bekas itu nah bang apa? Takos. Bekas yang udah busuk itu apanya ya? Apa tuh? Di bekas itunya pohon apa sawit. saya ngomongnya ya bang? Bekas pohon Di sawit. bekas buah yang udah busuk itu loh bang. Oh yang jatuh-jatuh itu. Yang sering dijual kadang kan buat pupuk juga kan itu. Mungkin saya tidak terlalu memperhatikan sih. Tapi saya pernah makan buah sawitnya. Ternyata nggak enak. Itu buahnya udah nggak ada bang, tinggal apa ya kalau bahasa Indonesia, kalau itu kan namanya tangkosnya. Tangkos. Itu kan kadang orang itu kalau biasanya mesen satu truk itu kan buat pupuk di bawah pohon-pohon sawit gitu. itu kan. Iya. Selain buat pupuk nanti lama-kelamaan biasanya Ada jamur. ditumbuhi jamur itu bang. Oh gitu. Dan jamurnya bisa dipetik, bisa dimakan gitu ya? Ya, ada dua macam itu jamurnya. Oke. Ada yang model kayak payung pentol gitu bang ya dia. Ada yang putih kayak bergerigi juga. Tapi kalau model jamur sawit itu dia teksturnya agak ada airnya bang. Iya. Dia termasuk jamur yang rapuh atau kalau dipetik enggak terlalu yang langsung hancur enggak? Enggak langsung hancur bang itu. Berarti termasuk jamur yang sebenarnya bisa bisa di apa namanya? Bisa diolah lah istilahnya ya. Iya. Iya Dan kan? itu dia tuh rasanya agak manis-manis gimana gitu bang. Tapi kalau orang yang nggak terlalu suka itu kadang suka gampang langsung enek bang kalau kebanyakan makan. Berarti memang ada batasannya juga ya mengkonsumsinya ya. Iya, karena rasa manis itu bang biasanya membuat orang tuh enek kan. Mungkin gara-gara rasa manisnya itu. Oke lah. Tapi kalau di tempat saya kalau untuk masak jamur itu kebanyakan direbus dahulu bang ya, nggak langsung. Iya benar, nggak jangan langsung metik langsung dimakan dong ya, masih harus diolah. Iya. Kalau dari metik langsung dimakan bawa ini aja, bawa sambal. Oh gitu. Sambal colet. Ya kan mungkin kita nggak tahu bang ya. Iya makanya itu. Ada zat-zat apa kan dengan direbus. Iya. Insya Allah kan aman. Iya pastinya harus diolah. Jarang-jarang orang makan apa namanya jamur yang mentah itu. Orang yang dijual juga masih harus dimasak kok. Iya. Ada lagi bang. Apa tuh? Jamur yang sering dicampurkan di model itu kan ada jamur kuping. Oh ya itu jamur enak kuping bang ya. ya bener. Kalau jamur kuping kan memang sering ada istilahnya mudah dicari aja di tukang model kan, tukang tewan gitu kan. Iya. Di pasaran pun di pasar ada yang banyak. jual bang banyak. Di pasar banyak. Ibu-ibu itu yang paling tahu kalau pas lagi mau bikin acara gitu kan. Bikin model sama tewan. Iya, pokoknya ngomongin jamur rasanya pengen jamur bener ini bang. Ini sengaja saya biar Bang Fauzan nyari jamur. Oke. Tapi belum musim lagi nih bang. Iya ditunggu aja. Oke, Bang Fauzan 365-nya sudah kita siapkan. Siap buat Bang Abbas bersama rekannya, selalu sehat di sana. Oke, amin. Dimudahkan semua urusannya bang ya. Amin. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selembar kertas yang bertulis tinta. Semua hanya coretan dusta. Bayangmu menari di pelupuk matanya, tak cuma menghias mimpi. Kau yang kuharapkan untuk menjadi teman dalam suka maupun duka. Rupanya lambaian kau anggap gurauan, tipuan sayangmu kini membalut hatiku yang lemah. Di mana sisi
Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi. Hei, kok bengong? Pikir apa? Kamu, gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku? Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan. Ya, ternyata salah jalan. Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya. Genggam tangan ini, percaya padaku, meski ada yang membenci. Ini cinta kita, jalan masih panjang, tak usah hiraukan tentang mereka yang tak sudi melihat cinta kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Jalan masih panjang, tak usah hiraukan tentang mereka yang tak sudi melihat cinta kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Biarkanlah saja, terserah apa mereka berkata tentang kita. Cinta ini kita yang punya, susah senang ini hidup kita. Susah senang ini hidup kita. Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang. Usia kamu adalah 16
sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital. Terus bikin akun kamu ya, biar bisa mendaftar jadi peserta bintang radio Indonesia RRI Palembang. Upload video kamu nyanyiin lagu wajib ke RRI Digital. Maksimal 200 MB ya. Untuk peserta putra, kamu wajib nyanyiin lagu George Florentino dan Terjadi Lagi. Ku telah berikan semua padamu. Dan untuk peserta putri, lagunya Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Meski tak pernah sampai saat ini. Pengen tahu lagu pilihan bintang radio Indonesia RRI Palembang? Ini dia. Untuk peserta putra, Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan. Ku tak bisa sepertinya sama, tatapan khas matanya masih. Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Untuk peserta putri, Yura Yunita, Risalah Hati. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta. Salma Salsabil, boleh juga. Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tiara Andini, Kupu-kupu. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Mahal ini mati-matian. Info lain langsung cek Instagram kita ya, @RRI Palembang, @Pro1RRI Palembang, @Pro2 RRI Palembang, dan @Pro4 RRI Palembang. Buat kamu yang pernah ikutan bintang radio tahun-tahun sebelumnya, ini momen yang tepat buat kamu untuk kembali bersinar. Jangan ragu, tunjukkan perkembangan kamu dan buktikan kalau kamu layak jadi juara. Hari, bayangmu masih menghalangi hatiku berlari. Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru bila kau masih di pikiranku? Masih jelas di telinga manisnya suara derap langkah kita yang biasa seirama. Kau tuntunku untuk mencinta, namun tiba-tiba kau melangkah ke arah berbeda. Meski waktu memang bisa sembuhkan luka, namun waktu tak bisa ajak hati melupa. Oh, 365 hari, bayangmu masih menghalangi hatiku berlari. Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru
bila kau masih di pikiranku. Entah mengapa duka yang ada. Meski ku hapus kenangan di dada. Meski waktu memang bisa sembuhkan luka, namun waktu tak bisa ajak hati melupakan. 365 hari bayangmu masih menghalangi hatiku berlari. Bagaimana ku bisa temukan cinta yang baru bila kau masih di pikiranku. Masih jelas di telinga manis kau berkata, kau takkan pernah tinggalkan aku. Indonesia banget 92,4 MHz Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia banget tentunya ya. Pasti kita nantikan kebersamaan Anda dan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang masakan jamur-jamuran atau makanan jamur-jamuran. Indonesia banget. Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk juga akhirnya. Bang Enghong. Iya betul. Ya, terlalu Bang Abbas. Oke, gimana di sana cuacanya? Apa sama kayak Bang Fauzan tadi? Alhamdulillah karena masih satu jalur, satu desa, jadi sama ya. Sama, alhamdulillah. Jadi sama rasanya gitu. Sama rasanya. Oke, ada lagu apa nih siang ini Bang Enghong? Lagunya dari Zidan dan Triswaka yang berjudul Sungguhlah Kasih. Tunggulah Kasih. Iya. Dari Triswaka. Tunggulah Kasih. Zidan, dari Zidan bersama Triswaka. Zidan sama Triswaka. Oke, ada. Oke, kita siapkan. Nah, bahasanya menarik banget ini, Bang. Gimana tuh Bang Enghong sendiri tentang masakan jamur-jamuran? Saya masak jamur, kayaknya saya tinggal di hutan. Dulu suka buka hutan rimba gitu kan. Iya. Jadi segera jamur itu memang bisa kita manfaatkan, kita olah untuk menjadi makanan yang lezat. Oh iya? Iya. Ya benar itu tadi, mulai dari jamur padi, jamur tongkos sawit tadi kata Mas Fauza, ada jamur kayu, jamur nangka itu yang bisa kalau jamur nangka atau buah pelam, jamur apa? Itu nangka sama menangka sama buah mangga, itu pasti tumbuhnya jamur kuping. Oh gitu. Iya, itu pasti kalau dibiarin busuk, ditebang, biarin busuk, nanti keluarlah jamur kuping itu. Itu khusus untuk pohon mangga sama nangka. Oh jadi memang jamur kuping itu tidak sembarang pohon bisa tumbuh ya? Enggak. Oke. Biasanya yang jamur krikit tapi ya jamur putih itu kayak jamur gelam, kayu gelam itu kan. Iya. Benar, jadi kalau Bapak itu tadi yang jamurnya warnanya tuh merah itu, di sini warnanya pink terang itu. Iya. Warna merah pink terang gitu loh. Iya. Iya, jadi itu benar-benar enak gitu.
enak. Jadi yang tergantung selera kita. Jadi benar juga ada yang jamur yang bisa membuat kita keracunan. Iya, pasti. Ada juga. Itu biasanya saya makan jamur, habis makan jamur udah keracunan semua gitu. Oh iya. Karena basing asal jamur diambil sayur gitu. Iya. Memang sama saya juga jamur juga ada dua macam. Ada yang beracun, ada yang tidak. Ada yang bisa dimakan dan tidak. Oke, kalau Tapi kalau untuk orang desa itu rata-rata udah tahu mana yang ada racun, ya udah paham. Iya. Mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Gitu. Karena memang pun kalaupun kita mau lihat yang bisa dimakan ternyata memang dijual di pasar juga ya ada ya. Betul. Iya. Nah, dan yang kita dikhawatir bisa beli di pasar, bisa nyari sendiri di kebun, ada. Tapi memang harus paham juga Bang Ehong Harus ya, paham, nggak karena bisa. itu tadi kalau asal ambil, asal comot begitu dibawa pulang dimasak keracunan tuh. Makanya misalnya tahu-tahu itu bukan jamur yang dikonsumsi gitu kan. Iya, tapi saya juga lihat itu jamur yang seperti jamur pengantin katanya gitu kan. Kalau tempat kami itu namanya jamur ular. Iya. Dengan ular itu. Itu kalau di Cina sana memang dibudidaya dan dimakan gitu. Oke. Tapi kalau di sini asal ambil ya udah keracunan kita, karena mungkin nggak tahu cara ngolahnya. Iya benar. Racunnya itu tadi. Mungkin juga kayak di Cina itu mereka sudah punya cara untuk membuat racunnya itu berkurang kali ya. Jadi tawar, iya. Jadi tawarnya, iya benar. Ya kalau di sini bisa dipanggilnya itu jamur pengantin. Jadi jamur itu kayak kalau abang tahu zaman dulu kaos lampu. Nah, persis itu ada kayak ada gaun pengantinnya gitu kan. Iya benar ingat saya. Itu kan ada itu jamurnya gede memang besar gitu kan. Iya. Kayak jamur payung lah sejenisnya. Tapi ada itu gaun pengantinnya itu tadi. Iya dan dia benar-benar memang ada di tempat-tempat yang lembab ya. Iya betul. Tempat-tempat yang kayak misalnya habis hujan kan tempatnya. Iya. Terus kayak jamur barat itu dari pohon tua yang sudah membusuk lah. Ya, jadi itu memang setiap ada hujan ada barat maka kita makan jamur barat. Dan itu enaknya Bang, wah dagingnya itu teksturnya lembut, dagingnya enak gitu loh. Sama ikan ayam aja mungkin masih enakan itu. Karena tubuhnya setahun sekali gitu kan. Tapi mahalan itu kali kan, dari ikan ayam. Ikan ayam kan mungkin ada yang seminggu sekali, sebulan sekali, mungkin tiap hari, jadi bosen. Tapi kalau jamur itu dengan ciri khasnya lezat gitu kan. Tapi kan siapa tahu justru itu lebih mahal dari ikan sama ayam. Betul. Ada yang jamur itu harganya sampai 150. Iya itu makanya. Gitu kan. Per kilonya itu. Ada juga orang yang sengaja membudidaya jamur dari merang itu, merang padi. Jamur merang benar. Yang bekas gesekan kayu itu kan. Iya. Ada, memang ditaburi kayak sejenis raginya ada. Ya. Malah itu kan dibudidayakan kalau nggak salah dibikin. Dibudidayakan, itu mahal juga sih. Mahal juga ada berkilonya. Benar. Banyak orang yang membudidayakan yang lumayan mereka bisa beli mobil dari situ. Iya betul. Kalau memang sampai dapat berapa bedeng gitu, satu bedengnya ribuan ya dapat mobil. Iya benar. Karena saya memang jadi usaha benar dibikin. Saya pernah nonton apa di TV atau di mana gitu dan memang mereka bahkan dari ini tongkol jagung kan biasanya dibuang gitu aja. Kalau yang pintar diolah itu. Iya. Oke lah kalau gitu. Bang Enghong, lagunya sudah kita siapkan, tunggulah kasih. Terima kasih Bang Abbas, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Enghong di Tungkal Ilir ya, tetanggaan sama Bang Fauzan tadi. Indonesia banget. 100% Indonesia. Mantap. Ini sama siapa nih? Dari Pak Anwar Bukit Baru. Oh, Pak Anwar. Oke, Pak Anwar. Gimana nih Bukit Baru seharian? Mendung, sekarang lagi gerimis. Lagi gerimis. Oh, lagi gerimis. Di sini gerimis nggak ya? Di RRI. Saya belum keluar juga dari tadi. Belum lihat suasana di luar. Kalau kita ada lagu apa nih? Lagunya dari Titi DJ aja. Yang mana? Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu. Pakai bahasa Kalbu nih ngomongnya.
Nah, kalau Pak Anwar sendiri, kita bahas yang masalah masakan jamur-jamuran tadi. Kalau Pak Anwar sendiri gimana nih? Suka atau pernah atau memang gimana gitu? Kalau saya suka gitu, tapi kalau saya suka cendawan. Ya, cendawan. Cendawan. Yang diapain itu? Cendawan. Iya, cendawan. Kalau orang di kampung kan bilang cendawan, kalau umumnya kan jamur. Oh iya, iya. Tapi ternyata ada bedanya loh Pak, cendawan sama jamur itu. Enggak ada bedanya, cuma beda bahasa aja. Iya, saya pernah saya baca apa gitu kan. Ternyata judulnya pun cendawan dan jamur. Bukan cendawan atau jamur. Kalau umumnya di Sumatera Selatan nih, kalau daerah kita seperti Lahat, Musi Banyuasin, itu sering bilangnya nyebutnya cendawan. Iya, jarang jamur. Iya, benar. Kalau saya suka itu Bang Abbas. Iya, gimana? Semuanya kayaknya sudah dibahas semua, apalagi jelas benar sama Fauzan dan Bang Ehong tadi. Iya. Itu atau jamur barat katanya itu. Kata orang Palembang bilang jamur tahun, memang tumbuhnya setahun sekali. Jamur tahun. Oh, iya. Oke. Kalau memang paling enak itu besar-besar, cuma ada jamur barat itu bentuknya sama, tapi batangnya agak beda. Itu yang kalau batangnya agak hitam itu beracun, Bang. Oh, oke. Ya. Jadi emang ada ciri-ciri yang memang kita harus perhatikan ya? Iya, jamur itu sebetulnya harus kita perhatikan ciri-cirinya. Ada yang boleh dimakan, ada yang enggak. Iya, benar Pak. Iya. Seumpamanya kayak jamur gerigit itu ada yang bilang itu namanya cendawan kaki tikus. Katanya kan memang bentuknya kayak gitu. Kayak tikus, kayak kaki tikus. Iya, benar. Iya. Kalau di Lampung tuh yang enak itu jamur kopi. Jamur kopi dari pohon kopi? Bukan dari pohon kopinya, sama seperti yang dari sawit tadi. Jadi sisa kopi yang umpamanya dibuang kulitnya nanti ditutup itu keluar jamur. Oke. Itu jadi, yang enak itu. Yang itu memang suka tumbuhnya atau memang ada yang sengaja misalnya tuh yang bekas kupasan kopinya ditaruh itu biar tumbuh jamur atau gimana tuh? Itu jarang kalau memang disengaja, tapi kan biasanya umpamanya giling kopi itu kulit arinya itu nah, kan dibuang ditumpuk. Nanti kalau kira-kira udah membusuk nanti keluar jamur. Itu enak bener itu. Bang Leman itu paham, Bang Leman. Oke. Iya. Itu sebetulnya Bang Abbas ciri-ciri kita memperhatikan jamur yang boleh dimakan sama enggak. Kalau jamur itu ada di pinggir-pinggirnya atau itu dimakan ulat, itu enggak mabuk. Oh, jadi kalau misalnya ada ulat di situ dia enggak mabuk berarti aman jamurnya ya? Aman ya, umpamanya walaupun uletnya nggak ada tapi bekas-bekas gigitan ulet itu aman. Iya. Keduanya kalau kita baru ketemu jamur bagus gitu kan. Kalau kakek saya dulu untuk mengetahui mabuk sama enggak taruh di beras satu malam gitu. Ya umpamanya 2-3 biji kan. Kalau berasnya kuning itu beracun. Oh gitu. Ya, oke. Itu petua orang lama dulu. Iya. Cara orang lama biar tahu ya. Karena kita ini kan keluarga petani. Sekarang aja nggak jadi petani. Iya. Justru kalau misalnya jamurnya tumbuh di luar tapi dalam bentuknya masih cantik, berarti kita harus ini waspada ya. Iya. Itu pernah terjadi satu rumah itu meninggal. Innalillah. Racunan jamur itu. Iya, makanya itu ya memang kita suka dengan kayak katakanlah masakan jamur-jamuran ini, tapi tidak sembarang jamur yang bisa kita konsumsi juga gitu ya Pak Nur ya. Terkecuali jamur yang dijual di pasaran, benar. Jamur merang, jamur kancing, itu kan sudah tahu. Jadi
amannya mending beli aja daripada nyari sendiri. Iya, kalau jamur-jamur yang kita tumbuh liar itu jarang juga dijual orang, Iya paling sih. cari sendiri. Bener-bener. Apalagi jamur yang ada di Taiwan sama model ya Pak ya. Oh itu jamur kuping itu. Tinggal cari aja memang model sama. Iya, kalau jamur kuping itu tumbuhnya di daerah yang basah-basah gitu, banyak kayu-kayu lapuk itu sering ada. Bener. Oke, Pak Anwar, bahasa kalbunya sudah kita siapkan, ditunggu. Ya, terima kasih Bang Abbas, sehat selalu. Amin. Salam buat Bang Ehong tadi ya. Oke, barusan dia. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, tolong jaga dia di saat aku jauh darinya. Hanya dia yang ku cinta dan selalu ku sebut di setiap doa. Ku ingin selalu bersamanya, jalani cita-cinta yang indah. Aku mohon bersabar, aku kan datang untuk menjemputku sayang. Ku mencintaimu setulus hatiku, ku menyayangimu semampu hidupku. Tunggulah kasih demi cinta ini, tetap tersenyum, jangan kau bersedih. Bersabarlah kasih, ku pasti kembali untuk tepati janji yang dulu ku beri. Yakinlah kasih akan cinta ini, takkan terpisah walau sampai mati. Ku mencintaimu setulus hatiku, ku menyayangimu semampu hidupku. Tunggulah kasih demi cinta ini, tetap tersenyum, jangan kau bersedih. Bersabarlah kasih, ku pasti kembali untuk tepati janji yang dulu ku beri. Yakinlah kasih akan cinta ini, takkan terpisah walau sampai mati. Ku mencintaimu setulus hatiku, ku menyayangimu semampu hidupku. Tunggulah kasih demi cinta ini, tetap tersenyum, jangan kau bersedih. Bersabarlah kasih, ku pasti kembali untuk tepati janji yang dulu ku beri. Yakinlah kasih demi cinta ini, takkan terpisah walau sampai mati. Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang, usia kamu adalah 16
sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital. Terus bikin akun kamu ya, biar bisa mendaftar jadi peserta bintang radio Indonesia RRI Palembang. Upload video kamu nyanyiin lagu wajib ke RRI Digital. Maksimal 200 MB ya. Untuk peserta putra, kamu wajib nyanyiin lagu George Florentino dan Terjadi Lagi. Dan untuk peserta putri, lagunya Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Meski tak pernah sampai saat ini. Pengen tahu lagu pilihan bintang radio Indonesia RRI Palembang? Ini dia. Untuk peserta putra, Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Pada sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu. Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan. Ku tak bisa sepertinya sama tatapan khas matanya masih. Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Untuk peserta putri, Yura Yunita, Risalah Hati. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Salma Salsabil, boleh juga. Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tiara Andini, Kupu-kupu. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Mahal ini mati-matian. Info lain langsung cek Instagram kita ya @RRI Palembang, @Pro1RRI Palembang, @Pro2 RRI Palembang, dan @Pro4 RRI Palembang. Buat kamu yang pernah ikutan bintang radio tahun-tahun sebelumnya, ini momen yang tepat buat kamu untuk kembali bersinar. Jangan ragu, tunjukkan perkembangan kamu dan buktikan kalau kamu layak jadi juara. Terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata
Di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan kini dirimu yang selalu bertahta di benakku dan aku kan bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun nasional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan. Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Indonesia Banget kesempatan sore hari ini di Senin 30 September 2020.